Berani-beranian dia. Main anak bos. Kalau mau mainin cewek, kalau mendingan cari tahu dulu sama bapaknya. Ini anak yang paling mengasihkan juga. Kita nggak bisa lagi kerja di tempat paling itu. Berarti udah santai aja santai sih ya. Jangan banget. Sob, ini tuh namanya petualangan, Sob. Petualangan. Kamu yuk. Lu mau kemana? Mau kemana sih? Woi, Sob, woi. Ah, gila. Para de tudo mundo! Siapa? Yuk, kita maju! Woi, orang ingat! Assalamualaikum. Salah. Kan dulu. Iya. Ar, kan pura-pura kamu ayo sini. Makanan udah datang nih. Kan Ayo. dulu, Mas. Masak terus. Iya. Lihat. Apa ini? Iya. Enak banget tuh makanannya, Pak. Terus jago masak ya, Pak? Pasti. Ya iyalah. Kan sejak masa patah hati gara-gara diputusin sama Pucro temen lo itu, gue kursus masak. Jangan sampai teman kamu berani nongol di sini ya. Iya, Pak. Ada tamu. Kan, Nek? Iya. Ada yang bisa dibantu? Ada mau cari buku buat cucu. Cari buku apa ya, Nek? Buku Cari buku apa? komik kali ya. Komik.
kamu. Mau cari apa nih? Mau cari elu setan. Mana? Nyasar. Oh, Lu kemana aja lu gue teleponin. Gue cari di base camp kagak ketemu lo. Suara lo kecil. Busetnya apaan? Lu pikir gue ngerampok bank nih? Ngerampok bank nih? Iya. Gila lu. Pak, bentar Pak. Sorry, boleh potong Bang, maaf Bang ya. Halaman nenek-nenek. Apanya Nek? Mau dipotong Nek? Rambutnya gembel, nanya lagi lu. Gue sengaja tinggal di sini untuk sementara waktu karena gue nggak mau lagi dikejar sama preman-preman itu dengan gue. Hah? Dan lo ngapain kesini? Lo ngapain kesini? Lo ngapain kesini? Lo ngapain kesini? Ngapain? Ngapain lo kesini? Lo ngapain kesini? dengerin gua. Gua ketemu cewek, Sob. Cakep banget. Please, tolong, udah selesai soal cewek ya. Gue udah kapok banget dikejar sama preman-preman itu. Dan ini anak siapa lagi lo deketin? Anak kepolisian? Gue tembak tidak, mampus gue. Susi juga lo patahin hatinya. Hah? Ini buat gua petualangan, Sob. Petualangan yang siap dimulai. Dan lebih keren, Sob. Ayo dong. Dan sayangnya kali ini gue butuh bantuan lo sih. Lo lucu banget sih, lucu banget lo. Lo setiap ketemu cewek juga bilangnya petualangan kan? Lo mendingan selesaiin petualangan lo sama skripsi lo yang gak kelar-kelar itu, oke? Gue capek. Gue capek sama lo sama gue. Gue udah capek, gue udah capek. Ketemunya di perpus. Buat gua cewek cantik itu biasa, Sob. Apalagi kalau ketemunya di perpustakaan, ya nggak? Pasti boring. Bener kan? Tapi ternyata yang ini beda, Sob. Gua lihat dia di antara buku-buku yang berjejer. Cantik banget, Sob. Ya ibarat nih ya, mata air di tengah gersangnya skripsi gue. Nyari buku apa lagi? Enggak, salah buku. Apa itu? Namamu siapa? Kartumu mana? Iya, saya jadi minjem. So maybe we can paint together, and maybe Sakit gak? we can fly the kite, Wajah kamu tuh kayak bidadari. maybe Jatuh dari surga tuh sakit gak? Aku pengen tahu. Jadi gini, Sob. Kemarin itu gue sempat kehilangan tuh cewek. Gara-gara gue ketahan sama penjaga perpus. Tapi gue yakin kok, itu cewek pasti lewat sini. Ya, Sob. Nah, Sob, gue ngajar tuh cewek pakai lift ini, Sob. Lantai berapa? 1. Sob, percaya sama gue Sob. Ceweknya cakep banget. Maksud gue bukan cewek yang ini, Sob. Nah, Sob, waktu gua keluar lift, gua ngeliat tuh cewek di situ jongkok, Sob. Terus bukunya berserakan. Kayaknya dia kesandung deh, Sob. Wah, mampus. Kalau waktu itu gua bantuin, Sob. Waktu itu gua bantuin. Kalau ini kayaknya enggak deh, Sob. Parah lu. Nah, sini. Yang paling penting, waktu gua kesini nih. Ya, buat gua kenal sama cewek cantik itu biasa, ya enggak? Waktu gua tanya, namanya siapa? Tiba-tiba dia balas pakai gini. Ses. Gue kenal nggak? Temui aku ketika karpet lift itu berganti 2 kali. Aku akan menunggumu di tempat 2 ular saling berliritan pada tongkatnya. Saat proklamasi dibacakan. Menarik. Oh iya, makanya karena menarik, gue minta bantuan lo.
Enggak. Petualangan yang ini emang beda. Terus maksud teka-tekinya ini apa nih? Coba lu bacain lagi deh. Temui aku ketika karpet lift itu. Stop. Karpet. Karpet. Tadi karpet apa? Karpet lift itu. Karpet lift. Karpet lift. Oke, nggak ada. Oke. Karpet lift kan? Iya, ngerti nggak lu? Iya, wait. Karpet lift. Men, lu bakal ketemu sama dia di hari Jumat besok, men. Hah? Ayo mulu ah. Langsung sini. Lihat tuh karpetnya hari Kamis. Lo ketemu sama dia hari Rabu kan? Kalau karpet lift ganti 2 kali. Berarti ketemu hari Rabu, Kamis, Jumat. Jumat, Sob. Kemarin gua nggak ngasal. Pinter kan lu? Iya. Oke. Terus di mana? Jam berapa? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sob, maksudnya apa sih, Sob? Maksudnya itu cewek sama video ini tuh apa? Apa hubungannya? Gua nggak ngeliat ada muka tuh cewek di sini. Dengan cara Temui aku ketika karpet lift itu berganti 2 kali. Aku akan menunggumu di tempat 2 ular saling berlilitan pada tongkatnya saat proklamasi dibacakan. Jika karpet lift berganti 2 kali itu untuk menentukan hari kalian ketemu, dan hari kalian ketemu itu bisa dipastiin hari Rabu. Jadi, kalau karpet lift berganti 2 kali itu berarti Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. Proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. jam Ya, pagi kali. jam 10. Jam 10. Oh, berarti gampang banget. Hari Jumat jam 10. Yep. Ya, gila. Lo emang kumlot masalah kayak ginian lo. Sejarawan. Tapi di mana, Sob? Lo masih nggak ngerti juga. Oke, itu kok. Bos lihat ya. Perhatiin mereka berdua. Tahan. Mana ular lilit-lilitan? Perhatiin dulu, baru nanya. Lihat mereka berdua. Keduanya berdiri bersandingan. Lalu kemudian bertikai. Mereka punya maksud sendiri-sendiri untuk negeri. Jadi tugas lo adalah lo cari 2 tokoh proklamator ini berdiri di mana. Gampang kan? Selamat bertualang, men. Iya.
tempat dua ular saling berlilitan pada tongkatnya saat proklamasi dibacakan. Mas Sobar. Pak Katak menurun. Oh, siapa? Pijit dulu, pijit. Oh, iya Pak. Ayo Pak, silakan Pak. Nah. Iya, iya. Pegel Pak. Merdeka! Bung, Anda salah menebak. Kesini sih gila ya. Bung, teka-teki itu ternyata bukan soal pertikaian kita, Bung. Apa ini ribut-ribut? Hah? Kita sedang latihan drama, Bung Soleh. Mohon jangan diganggu. Drama tentang proklamasi kemerdekaan, Pak. Oh. Iya. Maaf, Pak ya. Saya kira apa ribut-ribut sih? Bapak. Ya udah. Gimana kesini lagi ini dua kalinya. Bisa aja dong. Kalau saya udah pecat gimana lo kasih sama gue? Bung, kali ini Anda sebagai dosen sejarah salah menebak. Gue masih asisten ya. Tapi beneran gue salah. Ya, Bung pikir aja sendiri. Ya, kalau Bung benar, gak mungkin saya datang kemari pakai baju Soekarno toh. Berarti cewek itu dosen sejarah. Dia lebih pintar daripada Bung. Coba mana tebak-tebakannya? Sih. Asus, Mas pergi bentar. Ganti baju. Iya. Merdeka, Bung Soleh. Ini dia men, patung Hermes. Dulu tuh nggak ada di sini. Adanya di Harmoni terus dipindahin ke sini. Dan itu dua ular berlitan pada tongkatnya. Sudah gue bisa salah. Aduh. Harusnya lo ketemu sama dia tuh jam 8 pagi di sini. Hah? Jam 8 pagi? Iya. Waktu proklamasi dibacakan. Dulu tuh belum ada waktu EIB. Masih pakai waktu Tokyo. Pinter banget loh. Makasih. Bukan lo, cewek yang ngasih lo teka-teki. Kenapa aja lo? Ya iyalah. Dia juga cakep sob. Lu pasti kalau ketemu Nasir, gue yakin. Oh iya, gue penasaran sob. Kenapa harus di patung Hermes? Jadi menurut mitologi Yunani, patung Hermes ini bisa dikenal sebagai dewa pembawa pesan. Jadi mungkin cewek itu mau nyampe sesuatu ke lo. Ini tentang apa? Kalau dia hamil. Lu nanya mulu lagian. Oh, gue tahu. Dia mau ngasih tahu kalau dia itu mahal sob. Iya, mahal. Ya? Gila, bener dong. Hermes itu merek mahal, gila. Men, itu merek kayak ini patung. Apa hubungannya sih lu? Lu tuh kalau mendefinisikan sesuatu jangan kayak gitu dong. Gimana sih? Nih ya, gue kasih tau lagi ya. Menurut mitologi Romawi dan diadaptasi melalui mitologi Etruska, patung Hermes ini juga dikenal sebagai Merkurius, dewa perdagangan. Dan menurut gua kalau misalnya emang cewek itu mau nunjukin dirinya mahal, ya nggak mungkin juga lah kita dibawa ke sini, ngapain juga? Ya sih? Bener. Gila nih. Gue makin penasaran sob. Bener kan kata gue? Ya kan? Ini petualangan. Petualangan yang keren banget. Petualangan baru sob. Ya enggak? Selamat berjuang ya. Mau kemana? Gua mau kerja men. Gua harus kerja. Sob, gue dapet teka-teki baru, Sob. Harinya adalah satu hari di mana Fatahillah mengusir Portugis
dari Sunda Kelapa. Masanya sampai pada perang di Ponorogo. Namun orang-orang Merana itu tahu jahat mati jantung mereka tidak akan terkubur jauh dari tumbuhan mereka sendiri. Yang menunggumu adalah Adriana, Sob, saat mimpinya yang tak pernah mati. Nah, Sob, bantuin gue, Sob. Sob, bantuin. Kalau nanti pasti bakalan tahu, men. Tanpa harus balik lagi ke sinar dunia. Sob, ayo dong, masa lu gak mau bantuin gua sih? Nama cewek itu tertulis di teka-teki itu, men. Adriana tuh. Sob, woi! Ah, kata hilang. Harinya adalah satu hari di mana Fatahillah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Masih banyak transkripsinya, Dek. Enggak, Bu. Iya, Bu. Bandung, mau tutup nih. Bentar, Bu. Nyari Fatahillah aja sebentar ya. Fatahillah. Kamu kalau mau ngerayain Fatahillah, ya ke PRJ. Hari ini tuh kita ngerayain Fatahillah ngusir Portugis dari Sunda Kelapa. Apaan? Apaan, Bu, tadi? Fatahillah, Kenapa Fatahillah, Bu? ngusir Portugis. Kapan, Bu? Ya hari inilah, tanggal 22 Juni. Makanya diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Jakarta. Makasih, Bu. Harinya adalah satu hari di mana Fatahillah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Masanya sampai pada perang di Ponorogo. Namun orang-orang yang merana itu tahu saat mati jasad mereka akan merana terkubur jauh dari tanah tumpah darah mereka sendiri. Aku yang menunggumu adalah Adriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu siang-siang nih, mas-mas, om-om, bang, tante. Ya, saya cuma mau nanya, ada yang tahu nggak perang di Ponorogo itu kapan ya? Om. Permisi, Mbak. Mbak. Perang di Ponorogo. Ada yang tahu? Kampret. Satu bis masa baik Gusman perang di Ponorogo gak ada yang tahu. Apa mas? Enggak, ini perang di Ponorogo masa gak ada yang tahu satu bis. Mas, Mas Maharib mas. Hah? Apaan? Iya, perang di Ponorogo pada tahun 1825 sampai 1830. Itu kan bencana jadul. Masa Mas nggak tahu sih? Halo, Sob. Gue udah tahu kapan Fatahillah ngusir Portugis, Sob. Hari ini kan? Berarti gue ketemunya hari ini kan, Sob? Tapi, Sob, tempat ketemunya belum ketemu nih. Aduh, itu jasad-jasad yang merana tuh di mana ya? Coba bentar. Sob, gue bacain ya. Jasad-jasad yang merana jauh dari tanah tumpah darah mereka sendiri. Itu tuh maksudnya apa, Sob? Jasad-jasad merana dari mana? Halo? Sob? Yuhu. Bentar, gue dapet ide.
sore, Ji. Amitabha. Pak, ini tempat apa, Pak? Ini tempat perabuan. Kenapa? Mau minta sumbangan? Enggak. Saya nyari jasad, Pak. Jasad yang merana. Kamu ini datang-datang Amitabha, terus nyari jasad yang merana. Gak ada jasad di sini, yang ada abu. Kalau mau nyari jasad, sana di kamar mayat. Kamar mayat. Amitabha. Sempiping. Hampir semua jasad di sini merana. Ada yang gantung diri, ada juga korban tabrak lari, dan ada yang kesambar bajai. Bu, di sini namanya lokal semua ya? Yang bule nggak ada, Bu? Kalau mau nyari jasad orang bule, cari sana di kuburan Belanda. Makasih, Bu. Hey, what are you doing? Give it back. It's mine. Mom! Wait. Bentar dong. Bentar. Mom! Bentar. Bu, nanti. Ini. Salam buat Mama. Oke, Taman Prasasti. What happened? What's that? I don't know. He just took my iPad, Mommy. I don't know. Mau nyuri patung? Enggak, sumpah enggak, Pak. Saya mau ketemu cewek di sini, Pak. Hah? Masa ketemu cewek di sini? Jangan di sini. Swear. Bohong kamu. Sumpah, Pak, sumpah. Ceweknya janjiannya di sini, Pak. Sumpah beneran. Oke. Kalau gitu, tunggu di sini. Jangan selalu bohong. Iya. Ini Taman Prasasti masih ada jasadnya nggak sih, Pak? Sudah kosong, sudah nggak ada isi apa-apa. Terus mayatnya dipindahin kemana, Pak? Ada yang dibawa pulang ke negaranya masing-masing. Ada yang dipindah ke Ancol. Emang di Ancol ada kuburan Belanda, Pak? Jalan dulu. Ayo. Di Bogor juga ada. Kamu tahu, istrinya Raffles yang bikin kebun raya Bogor, itu dikuburnya di sini. Ya.
apa? Apaan sih? Gue cuma pengen mastiin ini udah datang ke tempat yang bener atau enggak. Itu aja. Dan ternyata lo bener. Lo pinter, men. Iya, gue tahu. Gini. Gua nyampe sini telat. Gue tuh mesti nyampe sini tuh jam 18.25 sampai 18.30, tau gak lo? Teka-tekinya ribet banget sih. Lu sih gak mau nolongin gue. Lo gak telat, men. Adriana terbaring di situ. Hah? Apaan sih? Serius gue. Optime Conjux Lucens AVDB. Sob, AVDB apaan sih? Adriana Van Den Bosch. Maksud lu ini Adriana itu, Sob? Kemarin masih sehat tuh kok. Masih nginjek tanah. Kok sekarang udah dikubur? Siapa di situ? Lari, lari. Lari, Hei, siapa kamu? Hoi! Sob, jadi itu cewek masih hidup apa udah mati sih? Tahan dulu, men! Hoi! Jadi men, sebenarnya Adriana yang lo temui di perpustakaan itu masih, sedangkan Adriana yang lo temui di sana tadi itu jelas sudah mati. Bentar, jadi maksud lo ada dua Adriana? Hah? Yang satu ketemu gue di perpustakaan, yang satu lagi udah mati 100 tahun lebih. Itu Sob. Sob, ayo dong Sob, jelasin gue pelan-pelan, gue gak ngerti nih. Menurut gue sih ini makna dari Hermes. Jadi emang bener, cewek itu emang pengen memberikan pesan tentang diri. Jadi kalau lo emang mau tahu siapa Adriana yang sebenarnya, lo harus tahu dulu siapa EVDB itu. Adriana Van Bosch. Van Den Bosch sama bapaknya Johannes Van Den Bosch. Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch berkuasa di Batavia usai Perang Diponegoro. Perang yang membuat Komeni bangkrut. Dan ia memerintah dengan tangan besi. Adriana Van Den Bosch adalah putrinya. Walau ayahnya menjelma menjadi sosok yang kejam, tak demikian dengan anak gadisnya. Karena tangan paksa, ia membawakan obat
menyentuh pribumi-pribumi yang sakit dengan kamu. Pada istrinya Sir Thomas Stamford Raffles, orang yang kita datangin impian Kebun Raya Bogor, impian yang gak pernah mati. Menyedihkan ya sih? Menyedihkan. Men, sebenarnya tuh lebih sedih lagi gue sama lo, men. Sedih banget lo. Skripsi lo tuh gak kelar-kelar. Lu udah ngapain sih lo ngurusin Adriana terus? Udah lupain dia. Lu lulusin skripsi. Enggak, lo denger gue dulu. Enggak, lo daftar skripsi, lo lulus, lo cari kerjaan. Serius. Jangan so tau sama gue sob. Skripsi gue bakalan kelar kalau gue ketemu Adriana. Ngerti lo? Hah? Nama Adriana mau gue taruh di lembar persembahan skripsi gue. Ini petualangan terakhir gue sob. Lo jadi orang makin ngejar dong. Ngejar petualangan. Ngerti lo? Hah? Gue gak pernah ngeliat punya cewek. Alah, diem kan lo. Ditanya soal cewek kicep aja lo. Udahlah, sob. Tapi gue yakin pasti lo pernah jatuh cinta kan? Ya? Ya. Untuk masalah mantan lo emang menang deh. Iya iyalah. Ini apaan? Gue dapet teka-teki baru sebelum lo datang ke kuburan kan? Enak aja. Tukeran sepatu dulu. Sepatu? Iya. Besok gue harus ngajar. Lo gak lihat sepatu gue kotor kayak gitu? Kalau setia kawan sih kita harus tukeran. Ya kan? Iya. Gini bang. Who is Soekarno? Siapa itu Soekarno? And what is this? Pinter. Tapi nanti kalau ditanya what is this atau who is this, itu jawabnya this is Monas. Coba. This is Monas. That's right. Sekali lagi ya. Who is this? This is Muhammad Hatta. Benar. Muhammad Hatta is Indonesia's first vice president, and he's also Soekarno's best friend. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang saya udah tahan dari dulu, Pak. Dari saya kecil sampai sekarang nih, saya jadi asisten Bapak. Cangklongnya kenapa nggak pernah dinyalain, Pak? Diisi tembakau, terus Bapak nyalain, dihisap lalu dihembus. Bukan seperti itu, Pak. Biar keren aja sih.
Sibuk, Pak. Oh ya ini buat UAS anak-anak nanti. Oh. Kamu dari mana? Kucau banget. Bogor, Pak. Semalam banyak banget tugas soalnya. Jadi tadi nggak sempet mandi. Bangun kesiangan. Kamu tuh asisten. Kalau asisten aja nggak sempet mandi, gimana kamu sempet mau jadi pacar? Kok bisa aja? Enggak loh, Pak. Cuma nanti, Pak, pasti ada saatnya datang sendiri. Itu yang dikatakan Kartono, kakaknya Kartini ketika Kartini menanyakan tentang perempuan. Kartono meninggal tanpa pernah menikah. Otak kamu boleh sejelas Kartono, tapi kamu tetap cari perempuan biar bebas. Ya. Saya masuk kelas dulu. Pak, murid kesayangan Bapak udah kembali. Misi. Teman-teman kamu manggil apa? Sobar. Iya, soalnya sahabat saya. Sebutan aja Sobar. Sabar itu bukan hanya bagaimana kita menerima suatu kondisi tertentu, tapi sabar itu juga adalah ketahanan diri kita untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Sobar. Misi. Untuk bisa merasa bahagia, ada 3 hal yang harus selalu kita miliki. Pertama, sesuatu untuk diharapkan. Kedua, sesuatu untuk dikerjakan. Ketiga, sesuatu untuk dicintai. Siapa yang berani maju dan menempel mimpinya di papan tulis? Wow, arsitek. Nice. Sekarang akan kita bahas mimpi teman kalian. Adriana, kenapa Monas? Kenapa Monas yang jadi mimpi kamu? Karena tinggi kah? Karena di puncaknya ada emas kah? Atau karena itu sebuah simbol? Penting untuk punya mimpi. Lebih penting lagi, berani mewujudkan apa yang menjadi mimpi kamu. Monas. Nice. Sinting kali ya? Gila, masa pakai topeng siang-siang. Kali dia mikirin kita ngutang mulu semuanya. Mikirin lo kali. Girls, I'm your father. Aduh, lu tuh ngapain sih siang sampai kayak begituan? Harap ya? Kayak jiwa deh. Hajiu. Yuk, itu tanggalnya kenapa merah-merah? Oh itu masa suburnya Ime. Tanggal 18 bulan 6. Masa subur Ime tanggal 18 bulan 6. Udah lewat dong. Yuk, yang bener yuk. Serius lo yuk. Coy. Amit-amit jabal bayi coy. Jadi kalau dijumlahin, masa subur Ime itu sebulan 2 kali, sebelum dan setelah mens.
Jadi jumlahin aja tuh. Banyak kan? Masa suburnya Ime dijumlahin? Apa jangan-jangan tanggal wafatnya Adriana gue jumlahin aja ya? Biar tahu kapan tanggal ketemuannya. Pengalaman dari teka-teki yang di Ponorogo, ini tahunnya jadi jam. 18 plus 6 itu kan 24 ya. Berarti gue ketemu di tanggal 24 Juni jam 18.31. Mantep gue. Oke, berarti tinggal ini nih yang belum dipecahin. Tanggal udah, jam juga udah, tempatnya di tempat aku menunjuk. Apaan yang menunjuk coba? Menunjuk kemana coba? Pada Yang Mulia, ada apa gerangan? Mampir ke gubuk hamba. Mas, Yuk, kebetulan kita. Ini, kamu itu kalau ngejual barang kamu tuh, uangnya mau dipakai buat apa? buat bayar kos. Nih, sisanya ntar ya. Kasih. Mas, kok kok sejak seruntulan ya, selingkuh rono rene. Gue pikir orang tuh gantengan dah. Terus saya liat raimu pas-pasan ngono. Ambil uang desa pisan. Aku ki wis pindah Jakarta, wong kutho luwih ayu. Mana selingkuh rono rene. Masamu kok gantengan ae rumah. Mei. Saya Mas. Lupa nanya. Gini, kira-kira kalau kamu punya barang, terus barangnya kamu jual, nah hasil uangnya kamu mau pakai buat apa? Bentar ya. Mas, Lek kon duwe barang, terus mbok jual, duitnya mbok gawe apa? Wah, jambu kon ya. Duitnya jadi gak gawe aku. Enggak teli kon pedos ancen yo. Oh, setan amat. Ini soal dunia kedirgantaan kita. Bikinkan aku patung. Ich habe Rom. Dat desenasi. How kan fliegen. Kita bikin patung itu seakan menunjuk, Ed, sebagai sebuah simbol. Bangsa ini harus maju, Ed. Lepas landas. Bukan gitu, Ed. Patung itu harus terlihat seperti manusia. Dengan penuh semangat. Penuh dengan keberanian. Harus terlihat sifat jujur. Seakan menggapai impian, Ed. Pas dari landasan dirgantara. Tahan. Jadi akhirnya patung pancoran ini baru bisa diselesaikan setelah Bung Karno berhasil menjual mobil pribadinya. Gitu ceritanya. Tadi siapa yang jual mobil pribadinya, Pak?
Bung Karno. Situasi sosial dan politik di ibu kota Republik Indonesia menjadi tak menentu setelah terjadinya pemberontakan gerakan 30 September yang menewaskan 7 perwira Angkatan Darat. Rakyat diminta untuk meningkatkan kewaspadaannya. Keadaan sekarang semakin sulit. Tapi bagaimanapun, impian harus tetap diwujudkan. Ini ada kunci mobil pribadi saya. Semoga bisa membantu apa yang kurang. Kamu udah dapat belum itu buku yang dicari? Saya cari buku astronomi, Pak. Buku apa? Astronomi. Oh. Terus, kita punya buku astronomi? Enggak? Oh. Enggak? Lo mana orangnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Lo itu tadi badut yang tadi? Badut? Iya. Nanya apa buku astronomi? Ah, jadi Bung Karno jual mobilnya buat bikin elu. Tapi lu nuju kemana sih? Gimana kan? Akhirnya berkat bantuan kalian nih patung ini bisa berdiri. Semangat ya. Ya, terima kasih. Gimana? Ini badannya diambil dari badan saya nih. Pasti nggak percaya kan? Mukanya sih mirip. Silakan diminum kopinya. Kita dengar radio biar ada hiburan. Sari berita penting. Dari Jakarta, Dokter Kepresidenan mengumumkan bahwa Yang Mulia Presiden Soekarno telah wafat. Kita semua berduka. Bahkan Bung Karno sendiri nggak sempat melihat patung dirgantaranya berdiri. Titip ya manis. Selamat pagi semuanya. Tenang. Saya ditugaskan untuk menjadi asdos pengganti untuk hari ini. Hari ini kita akan mulai dengan satu kuis lisan. Siap?
Ada yang bisa jawab? Ke harta karunnya Bung Karno. Tenang, tenang. IP berapa? 1,8. Yang lain? Kemangga 2, Mas. IP? 2,3. IP. Ada lagi? Patung Pancoran atau patung Dirgantara. Dia menuju ke Bandara Kemayoran. Bandaranya sekarang udah tutup. Kita kenal dengan nama PRJ. IP saya 3,9, gak ada mata kuliah ngulang, dan kuis terakhir Prof. Ansori nilai saya mutlak. Selamat pagi. Kalian mau kemana? Tadi katanya asistennya Mas. Asisten? Iya. Kok asisten punya asisten gimana? Tuh. Tadi baru habis nulis tadi. Duluan ya. Pak Bro, duluan ya Pak Bro. Mas, duluan Mas. It's about Kanrai Jakarta. Oh yeah, that's right. I'm going there tomorrow actually. Yeah? Cool. Thanks for letting me do this, by the way. Thank you so much. No worries. This, I mean, like, you know, we love having you here, right? And the kids love you. But my concern is, like, you know, like the last time your dad, when you're helping us with, like, the floods, you know, the refugee and stuff, and he doesn't really like that, and then he sends you, like, packing. Oh, you know how he is. Don't even worry about it. You sure? Yeah. I gotta go. Okay. I'll see you around, yeah? Tolong tunggu saya sebentar ya Pak, kargonya nyalain aja. Baik. Apa sih? Jat lagi kan gue. Sober ngapain sih di PRJ tadi? Sob. Sob.
Sob. Teka-teki lagi. Ini kayak ekor naga. Mana kepalanya? Teka-teki di kepala naga. Kalian tahu patung apa ini? Ada yang bilang kalau ini adalah patung Awo, karena mulutnya yang teriak Awo. Atau ada yang bilang juga ini patung pizza, karena di atasnya katanya membawa pizza. Tapi sebenarnya ini adalah patung pemuda membangun. Kalian lihat di atas ini ada api. Api itu adalah simbol semangat yang tidak pernah padam. Semangat untuk mewujudkan mimpi. Sang pemuda harus bergerak untuk mendapatkan cintanya. Tepat saat hari berganti, Sang Arjuna harus menemukan anak panah yang hilang untuk ditancapkan di hati kekasihnya. Mas, emang judul skripsinya apa sih? Ada naganya. Mas, gini deh mas. Udah ketemu naganya? Ya, udah ketemu belum yuk? Udah nih. Sini mas, sini mas. Menurut artikel ini, ya, ada sanksinya nih. Dari Bundaran Bank Indonesia sampai patung pizza di Senayan. Jadi sepanjang Jalan Tamrin sampai Sudirman, kalau menurut Feng Shui itu adalah naga. Naga. Kayaknya bentar. Nah, terus buntutnya di mana? Nah, buntutnya tuh di Bank Indonesia ini. Gini. Ya. Tanahnya di mana? Nah, depan Bundaran Bank Indonesia itu kan ada patung Arjuna. Ya cari aja sendiri. Kalau selama dibantuin cariin, gratisin dulu kosnya 1 tahun, 2 tahun juga boleh. Patung Arjuna. Mana ya? Mana lagi? Seseorang mengingatkan gue untuk bergerak nih. Dan sekarang bakal gue kejar cinta gue. Udah nih bukunya. Makasih ya. Aduh, anjir kaki gue. Aduh. Lu, tolongin. Ada cedera nih. Sorry ya. Kaki gue. Iya, Leo. Lihatin ya. Apa ini? Kamu terkilir? Iya, Bu. Kamu? Sini. Coba dong, kamu lebih giat lagi belajar supaya nilai kamu bagus. Jangan main terus. Iya, Bu. Ini ada siswi yang pintar. Kamu?
Ya kamu bisa belajar dari dia. Kalau nilai kamu menurun terus, saya khawatir kamu tidak akan lulus. Saya belajar sama orang lain aja, Bu. Patung Arjuna Wijaya yang di ekor naga dari kisah Baratayuda yang dibikin Nyoman Nuarta tahun 1987. Terus mana anak panahnya? Sampai kapan sih lu main kayak gini terus? Gua tahu tentang perempuan yang main. Dan gue juga tahu tentang jatuh cinta. Jatuh cinta itu seperti lo diculik, lalu dijual sebagai budak. Negara ini udah diperbudak selama 3,5 abad, Mamen. Lo masih mau memperpanjang sejarah perbudakan di negeri ini? Hah? Dulu kita dijajah Belanda karena kita masih bodoh, men. Orang bodoh dijajah sama orang pintar itu udah biasa. Lo dijajah cinta, men. Dijajah cinta. Mendingan sekarang lo bangun, daftar skripsi, cari kerja. Gue yakin cewek ngantri. Cewek ngantri, men. Hei, bangun. Bangun. Kamu ada di pos polisi. Dan saya mau tanya baik-baik. Ngapain kamu malam-malam manjat-manjat patung itu? Ngapain? Nyari anak panah, Pak. Apa? Anak panah. Apa? Nyari anak panah. Kamu mabuk ya? Anak panah. Kamu hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu mabuk ya? 3 tambah 3? 6. 2 kali 3? 6. 4 tambah 2? 6. 5 tambah 1? 6. 1 kali 6? 6. Kok 6 semua? Kamu pasti mabuk. Ya kan? Saya 10 tahun tugas di sini, nggak ada yang namanya anak panah. Buktikan sama saya mana anak panahnya. Pak, ini saya lagi mau ngebuktiin, lagi nyari. Nggak ada yang namanya anak pan. Ini namanya anak panah, Pak. Anak panah siapa ini? Arjuna. Saya nyarinya di sini, soalnya dia mananya ke arah sini, Pak. Oh.
Ot, ikut gua. Gua pergi. Ayo keluar lu, ha? Lagi banyak yang lain. Ya. Oke, men. Temui aku di kubangan lumpur, tempat kerbau memadu kasih. Pada saat kugapai impianku di sana, di pusaran impian. Ini nih, baca-baca. Dari punggungnya lihatlah impianmu. Ah, ngaco, ada aja. Pak, bentar, Pak. Hei, lu, duit, mana duit? Rai, duit, mana duit? Bikin kotor aja. Ngapain sih nolongin gue? Kenalin, Gue kenal siapa lo kok? Cowok tenar satu sekolah, suka ganteng dari cewek cantik. gue juga tahu siapa lu. Si Genius. Kamu kenapa sih? Perasaan dari kecil kita temenan aku nggak pernah deh dengar kamu dihukum. Kalau masalah cewek cantik lu salah, Sob. Esensi cewek cantik nih ya, itu petualangan buat dapetin. Petualangan. Pacar lu tuh? Kayaknya sih bukan. Gini aja, Sob. Gue bakal bantuin lu supaya lu bisa pacaran sama dia. Tapi lu juga bantuin gue sama nilai ujian gue, ya? Udah tenang aja. Cewek kayak gitu gampang kok buat didapetin. Tapi pakai cara gue. Oke, gini. Hal pertama, ganti tuh sepatu busuk lu. Gak bakal ada cewek yang mau deket sama cowok yang sepatunya kayak gitu. Kalau mau ngejar cewek, pakai sepatu gua. Nanti gua pinjemin. Gimana? Gimana? Woi. Itu dah
Sekarang I'm your man. Oke, Sob? Oke, Mamen. Persahabatan Soekarno-Hatta seperti laiknya orang pacaran. Saling mencintai, kadang saling membenci. Ada saatnya saling mengacuhkan, ada saatnya mereka sangat saling membutuhkan. Seperti sama-sama kita ketahui, lebih mudah memaafkan seorang musuh ketimbang memaafkan seorang sahabat. Butuh hati yang begitu besar untuk bisa memaafkan seorang sahabat. Pada tanggal 1 Desember 1956, Bung Hatta mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Dan sejak itu, mereka tidak pernah lagi bertemu. Hingga pada tanggal 15 Juni 1970, Bung Hatta minta izin kepada Presiden Soeharto agar dibolehkan untuk menjenguk sahabatnya Bung Karno di Wisma Yaso. Alhamdulillah, 4 hari kemudian pada tanggal 19 Juni izin turun dan Bung Hatta pun mendatangi sahabat. Zahid, my heart. Finland. Die Bung Hatta melihat keadaan sahabatnya. Beliau pun menangis. Hal pertama yang ditanyakan Bung Karno ketika melihat Bung Hatta adalah bagaimana sepatu impiannya. Kamu tahu, Bung Hatta itu begitu menginginkan sepatu merek Peli, yang sampai akhir hayatnya pun nanti Bung Hatta tidak mampu untuk membelinya. Jadi bisa kalian bayangkan seorang mantan wakil presiden, proklamator, seorang bapak koperasi, tidak mampu membeli sepatu yang jadi impiannya. Besok lagi. Cemen banget sih lu, kelarin dong. Wish we could just let go of all the things that went so wrong, but no one could ever say whose fault anyway. Wish I could tell you this reason for everything. You can rest now as the time passes by. There's so much that we could have done. No need for us to cry, no matter what comes. Wish I could tell you soon we could sing again, just like always. Can you hear the angels calling? Ternyata semua teka-teki ini tentang sejarah gue sendiri. The tears in your eyes, for that will bring us together.
Sekarang gue udah tahu siapa Adriana itu. Dia itu bidadari bagi pribumi. Malaikat yang tak terlihat. Awalnya gue nggak ngeh. Waktu gue lagi baca teka-teki yang kedua, gue nyebut nama Adriana. Lu yang lagi jalan tiba-tiba berhenti. Aku yang menunggumu adalah Adriana, Sob. Pada mimpinya tak pernah mati. Bantuin gua, Sob. Dan lu seolah-olah gak peduli. Tapi waktu lu gak peduli, lu muncul di kuburannya Adriana. Lu ngapain di sini? Gue cuma pengen pastiin lu datang ke tempat yang benar atau enggak. Hah? Itu aja. Dan yang lebih parahnya lagi, lu ngambil teka-teki yang mestinya buat gua. Kenapa sih, Sob? Kenapa lu balikin lagi teka-tekinya ke gua? Lu pengen nantangin gua? Iya? Hah? Abis itu gua ngeliat lu di PRJ, di Pekan Raya Jakarta. Tapi yang paling gue inget, ini masalah sepatu, Sob. Sepatu. Tukeran sepatu dulu. Sepatu? Lu gak lihat sepatu gua kotor kayak gitu? Besok gua harus ngajar. Kalau lu setia kawan sih kita tukeran. Wah, lah pakai ngancem. Ini. Karena sepatu itu gue jadi tahu siapa Adriana yang sebenarnya. Gak bakal ada cewek yang mau deket sama cowok sepatunya kayak gitu. Kalau masalah sepatu gampang, kita pakai sepatu gue buat ngejar cewek. Dan lu juga pengen ngasih tahu ke gue, lu pengen ngejar Adriana dengan cara kita tukeran sepatu. Ya kan? Lo pernah nanya sama gue kan? Soal gue pernah jatuh cinta atau enggak? Adriana adalah cinta pertama gue. Impian yang tak pernah mati. Tapi ini petualangan gue, Sob. Ini bukan sekedar petualangan. Enggak. Tapi sayangnya lu terlambat. Gue sekarang udah kenal Adriana lewat teka-teki itu semua. Dan sekarang buat gue, Adriana lebih dari sekedar petualangan. Ngerti lo? Lu kenapa sih, Sob? Udah ngomong aja dari awal. Sekarang gue udah terlalu jauh menjaga Adriana. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa.
hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Monas, Monumen Nasional. Siapa yang tahu Monas dibuat oleh siapa? Adriana? Monumen Nasional itu dirancang oleh FC Laban yang beragama Protestan. Dia pemenang sayembara pembangunan Masjid Istiqlal. Namun di tengah jalannya pembangunan berhenti total karena kita tidak mempunyai dana. Tapi di tahun 1959, Presiden Soekarno justru ngotot untuk membangun Monumen Nasional di tengah-tengah terlantarnya Istiqlal. Wow. Ayo kita ke Monas yuk. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Adriana, ayo. Kenapa kamu senyum-senyum? Habisnya, Bapak mirip Pak sama patung itu. Dulu ada murid saya yang bilang kalau saya mirip Muhammad Husni Tamrin. Pak Guru. Masih mirip nggak? Masih sih Pak. Tapi patungnya aja yang nggak nambah tua. Muhammad Husni Tamrin, politikus Betawi pertama yang selalu mengingatkan kepada para pemimpin negeri ini akan mimpi. Kamu mau tahu rahasia nggak? Apa Pak? Kamu lihat puncak Monas. Ada apa di sana? Emas Pak. Selain itu? Seperti api. Kamu lihat emas yang ada di puncak itu. Kalau dilihat dari jendela istana, akan terlihat perempuan berambut panjang sedang duduk. Golden Woman Fire Pak. Kurang tepat bahasa Inggrisnya, tapi ya nggak apa-apa. Golden Woman Fire. Tepat 14 tahun yang lalu ya. Saya bahkan belum pernah naik ke atas, Pak. Naiklah Adriana. Sudah 14 tahun. Sama seperti orang-orang yang menunggu Monas dibuka setelah berdiri. Terima kasih sudah mengingatkan, Pak Tamrin. Dan saya yang dianggap oleh siswi saya sebagai Tamrin, saya mengingatkan akan mimpinya. Terus bagaimana dengan kedua laki-laki itu? Biarkan mereka, Pak, yang menebak apa impian saya. Gadis pintar. Naiklah Adriana. Selesaikan permainanmu. Adriana,
Tamrin memang tidak pernah memilih murid mana yang akan ia awasi. Tapi murid terpintar saya punya hak untuk memilih laki-laki mana yang akan ia cintai. Serentak bergerak Adriana, kamu kenapa? Jangan sedih. Suatu saat nanti pasti kita bisa naik ke atas. Aku janji. Aku nggak tahu kalau hari itu kamu takut ketinggian. Tapi aku masih ingat sama janji aku waktu itu sama kamu. Hari itu aku janji aku akan bawa kamu ke atas. Dan sekarang kamu harus berani. Semua orang berhak menggapai impiannya kan? Tahun, Dri. Aku hanya melihat dari kita sekolah dasar. Aku memendam perasaan ini udah lama banget.
Dan aku mau jujur sama kamu. Kalau dalam hidup aku ini, aku cuma pernah jatuh cinta pada satu wanita. Satu wanita yang punya impian sederhana. Hingga bisa sampai ke tempat ini. Terima kasih Bayu, tapi kamu kan tahu Iya, kalau aku tahu kok. Aku tahu. Tapi kan setidaknya aku berani mencoba. Sama seperti kamu yang berusaha untuk mendapatkan Andra. Dan sama seperti Andra yang berusaha untuk mendapatkan wanita yang ditemui di perpustakaan dan memberinya petualangan. Maaf. Kenapa? Kenapa harus minta maaf sih? Emangnya pemerintah waktu itu minta maaf ya? Ketika 14 tahun kemudian Monas baru bisa diresmikan. Dan emangnya waktu itu rakyat kelihatan sedih. Akhirnya mereka baru bisa masuk ketika 14 tahun baru diresmikan. Dasar sejarawan. Terus kenapa masih di sini? Impian itu kan letaknya nggak selalu di atas. Karena kamu hanya perlu melihat ke bawah dan mengejar impian. Rihanna. So maybe we can paint together. Then maybe we can fly the kite. Or maybe underneath the ground below. The answer will come simply straight. Kartini memang pusaran mimpi banyak perempuan. Tapi bukan dia mimpiku. Jadi setelah sekian banyak teka-teki belum bisa nebak juga. Enggak. Aku tahu kok apa mimpi kamu. Apa kabar? Aku Adriana. Kita satu SMA loh, tapi kamu nggak pernah lihat mungkin ya. Tapi yang nggak kelihatan belum tentu nggak ada kan. Aku Andra. Biasa dipanggil Man. Maman. Yes. I'm your man. Makasih ya teka-tekinya. Itu petualangan. Biar kamu lebih kenal aja sama aku. Ya cowok harus pinter lah kalau mau deketin aku. Tapi teka-teki yang ekor naga tuh keren. Bagus. Kalau itu bukan aku sih.